Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari sama-sama kita awali kehidupan kita pada hari ini. Hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Dengan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Samuel pasal 24. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 22. Namun saya akan memperdengarkan ayat 1 sampai dengan ayat 10 saja. Sebelum firman Tuhan ini kita renungkan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur karena kami boleh bangun pada pagi ini dengan selamat. Itu karena anugerah-Mu. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus terangilah hati kami dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada saat ini, kami boleh mengerti dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 24, ayat 1 sampai dengan ayat 10, firman Tuhan berbunyi, Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa kau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah mengampuni karena Tuhan. Apa yang terjadi bila kita tahu bahwa ada orang yang membenci kita?
tentunya spontan, mungkin saja muncul dari kita rasa benci atau ingin untuk membalas dendam. Bapak Ibu yang saya kasihi, jika kita ingin untuk membalas dendam, maka kita tidak ada bedanya dengan orang itu. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, di dalamnya kita tahu bahwa Saul berencana untuk membunuh Daud. Bahkan dia menggerakkan pasukannya, kekuatannya penuh untuk mengejar Daud. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Di suatu gua, tempat Saul membuang hajat. Di belakang gua itu ada Daud bersembunyi bersama dengan pasukannya. Dan tanpa sepengetahuan Saul, Daud diam-diam masuk ke gua itu dan memotong puncak jubah Saul. Hal ini dilakukan Daud dengan sangat mudah. Dengan kata lain, Daud sudah mendapatkan Saul. Dan bila Daud memiliki niat yang jahat seperti Saul, maka sangat-sangat mudah Daud membunuh Saul di tempat itu, di dalam gua itu. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun orang sudah mengatakan kepada Daud bahwa ini waktu yang tepat untuk engkau memusnahkan Saul. Namun Daud tidak peduli. Mengapa Daud tidak peduli Bapak Ibu? Mari kita belajar. Mengapa Daud sangat mengasihi Saul dan tidak membunuh Saul saat itu? Karena ada 3 hal. Yang pertama, Daud menyadari bahwa dia adalah anak Tuhan. Kalau setiap orang menyadari bahwa dia adalah anak Tuhan, jika Bapak Ibu dan saya sama-sama kita menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, tentunya kita akan memperhatikan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Dan kebaikan-kebaikan itulah yang kita praktekkan kepada orang lain, yang kita lakukan kepada orang lain. Meskipun mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita membenci kita, bahkan berencana untuk membinasakan kita. Hal ini dapat terlihat dari sikap Daud kepada Saul. Dia menyadari bahwa dia anak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi, Daud tidak membinasakan Saul, namun menyelamatkan Saul. Bila setiap kita, Bapak Ibu dan saya, hari ini kita memiliki perasaan untuk menyelamatkan orang yang membenci kita, yang hendak membinasakan kita, itulah citra Kristus di dalam diri kita. Kalau kita menyelamatkan orang yang tidak kita kenal, itu hal biasa. Jika kita menolong orang yang tidak kita kenal, itu hal biasa. Jika kita menolong orang yang menolong kita, itu hal biasa. Tetapi kalau kita menyelamatkan orang yang hendak membinasakan kita, sama seperti Daud, itu hal luar biasa. Dan itulah citra Kristus di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Memberi pengampunan kepada orang yang membenci kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari muliakan Tuhan di dalam setiap tutur kata dan tindakan kita. Dari pagi hingga malam nanti. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Apapun orang mau katakan tentang hal-hal yang buruk kepada kita, mari muliakan Tuhan di dalam hidup kita. Jagalah citra Kristus di dalam kehidupan kita. Tutur kata, tindakan kita. Mari kita gunakan untuk muliakan Tuhan. Agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Daud yang memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan berkenan kepadanya.
Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena kasih setiamu menyertai kami. Ajarilah kami selalu Tuhan, untuk bersyukur atas segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah hari ini kami boleh hidup di dalam kasih setiamu. Ajari kami untuk tidak menyakiti sesama. Ajari kami untuk tidak mementingkan diri sendiri. Ajarilah kami untuk selalu memuliakan Engkau. Terima kasih ya Allah, inilah hidup kami. Kami serahkan seluruhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di GKI Klasi Solo. Tuhan, di dalam persiapan untuk memasuki Prapaskah, Tuhan Engkau senantiasa menyertai setiap acara yang telah dipersiapkan oleh panitia. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Meskipun dilaksanakan di tengah-tengah pandemi. Namun kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Allah atas anugerah-Mu. Inilah doa seru kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.